urusannya apa warga sipil disuruh ngeledak-ledakin bahan peledak yang apa namanya sudah tidak dipakai lagi ini? Jadi mereka semacam ada mes. Pak Rustiawan itu menyiapkan ada semacam mes. Pekerjanya itu ada sekitar 20 orang. Mereka tinggal di mes itu. Supaya nggak usah pulang lagi ke rumah, tinggal di mes. Ketika siap untuk peledakan, mereka sudah bersiap menyiapkan ini, membongkar amunisinya. Yang ngelatih mereka siapa? Tentara kah? Atau lembaga khusus? Nah, bisa mendapatkan 150.000 per hari, tapi dia bermain sama maut. Foto itu apakah valid ataukah itu foto rekaan? Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita. Nah, ini baru-baru kita dengar ada ledakan yang cukup memprihatinkan karena menewaskan belasan orang, 13 orang meninggal, termasuk 4 diantaranya adalah Angkatan Darat dan sebagian besar adalah warga sipil. Ini ada teman saya dari Bandung yang baru saja pulang dari Garut, Fabio Maria Costa Lopez, yang akrab dipanggil Flo. Nah, ini akan cerita kepada kita apa saja yang menarik di sana. Panggilannya Flo, jadi saya sapa aja. Mas Flo, apa kabar? Baik, Mas. Harus begitu. Baik. Ini kan Mas baru saja pulang dari Garut tuh, dari Desa Sagara. Nah, itu kan wilayah yang pada saat kejadian menjadi wilayah yang penting agar tidak semua orang bisa masuk. Yeah. Nah, Kak Flo gimana caranya bisa masuk dan bagaimana pengamanan di sana? Karena konon beberapa orang yang masuk itu sampai ditodong senapan. Baik, Mas. Jadi pada saat setelah peristiwa ledakan itu, pihak TNI menyatakan bahwa lokasinya disterilkan. Karena tim dari TNI AD akan melakukan investigasi. Ketika sampai di pintu masuk untuk lokasi peledakan, ada 2 anggota BRIMOB dengan senjata. Mereka menanyakan, "Bapak dari mana?" Saya bilang, "Dari media, dari harian Kompas." "Kalau media tidak bisa masuk, ini sudah disterilkan." 2 orang ini menggunakan senjata, jadi ketika saya mau ambil gambar juga memang tidak boleh, ini sudah disterilkan, nanti Anda bisa terkena radiasi katanya. Tapi ya saya sengaja mungkin sengaja mau nelpon atau apa, saya ambil HP, ya saya tetap memotret dan itu sudah ada di Kompas ID, bisa dibaca harian Kompas. Oke. Nah, waktu itu coba gambarkan sekilas apa yang Kak Flo lihat di situ. Misalnya apakah di situ memang steril gitu, tidak ada warga atau tidak ada orang-orang yang tidak berkepentingan masuk, atau bagaimana kondisinya pada saat itu? Jadi Mas, hanya beberapa ratus meter dari lokasi itu ada perkebunan warga. Jadi ada warga yang sedang berkebun, bahkan ada warung yang dekat lokasi itu. Warungnya itu tidak sampai 500 meter dari lokasi pintu masuk peledakan. Jaraknya sangat dekat, warga berkumpul situ, ada yang minum kopi, makan, sarapan di situ. Jadi jaraknya itu semacam tempat itu seperti memang terlarang, tapi sangat dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Artinya apa itu? Artinya bahwa kegiatan itu terlaksana, tapi di tengah kehidupan masyarakat. Jadi saya sempat bertanya sama salah seorang petani, Bapak itu mengatakan bahwa pada saat peledakan dia sementara mendengar dan dia sementara sedang berkebun, dia petani buah semangka. Saya tanya, apakah Bapak dengar? Saya mendengarkan, tapi saya nggak berani masuk. Tapi banyak warga yang waktu itu sempat ke sana dan melihat, ternyata ada korban 13 orang itu. Oke, sekarang kita masuk ke ini Kak Flo. Saya mau tanya lebih jauh tuh, ini kan ada 13 meninggal, tewas lah, bahasa mengenaskannya tewas. Dan 4 di antara tentara, 9-nya adalah warga sipil. Betul. Itu bagaimana ceritanya bisa ada warga sipil yang kemudian tewas di situ? Bukannya mestinya kalau itu wilayah steril seperti Kak Flo tadi bilang, warga sipil bukannya mestinya nggak boleh masuk? Jadi Mas, sudah hampir berapa tahun terakhir ini, pihak TNI ini melibatkan komunitas warga setempat. Kalau tidak salah, komunitas itu ada pimpinan grupnya, itu dipimpin sama Pak Rustiandi, ya. Kalau tidak salah, Pak Rustiandi. Nah, Pak Rustiandi itu yang bertugas untuk mengumpulkan tenaga. Tenaga itu warga setempat, mungkin dari Desa Sagara, ada juga desa tetangga. Kemarin ngapain mereka? Jadi tugasnya mereka tuh ada 4 atau 5 tugas. Satu adalah mengangkat amunisi itu, kemudian mengangkut ada yang sopir membawa ke lokasi peledakan,
sejumlah ada yang membuka amunisi tersebut dan juga ada yang membawa amunisi yang telah dibuka itu memasukkan ke dalam lubang tersebut. Jadi itu dilakukan oleh orang-orang sipil ya? Sipil yang diberdayakan sama TNI AD. Ini kan alat, meskipun barang benda-benda ini dianggap sudah tidak berguna ya, tetapi kan tetap berbahaya. Dan itu terbukti dengan ledakan yang kemudian menewaskan 13 orang. Nah pertanyaannya kemudian, apakah orang-orang sipil ini sudah mendapatkan pelatihan khusus sehingga mereka tahu bagaimana cara memegang atau menghandling benda-benda berbahaya ini? Atau mereka hanya sukarela saja? Baik, Mas, dari salah satu pekerja yang ikut dalam kelompok ini, namanya Pak Agus. Kebetulan Pak Agus ini juga adalah adik dari kakak dari korban yang namanya Pak Rustiawan, koordinator grup itu. Bahwa mereka tuh hanya dipercaya karena berdasarkan pengalaman, dilatih secara otodidak, belajar secara otodidak tanpa memiliki sertifikat atau pelatihan khusus tentang proses penjinakan bom. Dan yang paling kompeten adalah Pak Rustiawan itu. Dan Pak Rustiawan itu yang melatih kembali teman-temannya dia yang direkrut dari desa Sagara dan desa setempatnya. Jadi Pak Rustiawan itu dari penuturan warga yang saya bertanya, dia pernah dibawa sampai ke beberapa provinsi lain di Pulau Jawa, di Papua untuk menunjukkan soal skillnya itu sih Mas. Jadi soal pengalaman dan belajar otodidak tanpa ada pendidikan khusus soal penjinakan bom. Oke, yang ngelatih mereka siapa? Tentara kah atau lembaga khusus? Nah, kemungkinan besar dari hasil wawancara saya dengan Pak Agus juga yang kemarin, bahwa selama ini yang menjalin koordinasi kerjasama itu adalah Pak Rustiawan dengan TNI. Jadi mereka diberdayakan TNI AD khususnya Puspalat itu. Jadi mereka yang diberdayakan, mungkin dilatih juga. Akhirnya Pak Rustiawan ini juga yang meneruskan, nanti dia yang menyeleksi siapa-siapa yang layak masuk, nanti siapa yang ini. Jadi mereka tuh yang dianggap terampil, berpengalaman, tapi tanpa memiliki pendidikan khusus, hanya otodidak. Otodidak itu tadi ya, jadi ilmunya hanya ilmu pengalaman terus diturunin, ditularkan gitu aja ya. Tanpa ada pengetahuan misalnya bagaimana membuka yang benar atau bagaimana menjaga agar tidak meledak gitu ya. Nah, ini yang belum bisa diklarifikasi sama pihak TNI sampai saat ini, kenapa mereka melibatkan warga sipil. Ini warga-warga tadi dibilang adalah sudah lama bekerja sama dengan TNI. Ada yang bilang ini sudah 30 tahun. Artinya itu bisa 2 turunan lah ya. Udah lama sekali. Sebenarnya apa yang didapat warga dengan kerjasama ini? Apakah mereka dibayar khusus oleh TNI atau ada pendapatan lain yang membuat mereka tertarik? Jadi dari wawancara saya dengan warga di sekitar lokasi kejadian, misalnya Pak Dede. Pak Dede itu mengatakan bahwa biasanya setelah peledakan akan dibuat sterilisasi. Disterilkan oleh kelompoknya Pak Rustiawan itu. Setelah dinyatakan steril, ada warga yang akan datang tidak hanya dari Sagara, dari desa lainnya untuk mengambil serpihan tembaga, kuningan, besi, bahkan tembaga itu dihitung per kilo itu 80-an ribu ya per kilo. Jadi itu sangat menguntungkan. Tembaga, ya, tembaga dari serpihan ledakan amunisi yang tak layak pakai itu. Dan juga Pak Doni, kepala BPB Badan Permusyawaratan Desa Sagara, Doni David mengatakan bahwa saat ini dia sudah berusia 42 tahun, saat dia kecil pun peledakan itu sudah ada. Jadi kemungkinan di atas 30-an tahun peristiwa peledakan kegiatan peledakan di Desa Sagara itu. Jadi bagi mereka lokasi itu bukan hal yang aneh lagi ya, bukan hal yang asing, sudah terbiasa dengan itu. Nah, 80.000 per kilo. Satu orang biasanya dapat berapa kilo atau berapa duit dalam sekali momen peledakan itu? Taruhlah diledakan selama sehari atau 2 hari. Nah, itu mereka rata-rata dapat berapa? Seberapa menjanjikan penghasilannya? Ya Mas, ini kalau untuk besi kan 4.000-an ya per kilo. Seandainya kalau mereka bisa mendapatkan 5 kilo tembaga saja, itu sudah 400.000 dalam sehari itu. Dia dikalikan ya, 4 dikali 5. 400.000, belum lagi kegiatan itu mungkin berlangsung selama 2-3 hari. Jadi dalam keterangan yang saya himpun dari Camat Cibalong, Pak Faisal itu, bahwa dia udah 3 tahun menjadi camat, dalam setahun itu bisa 2 kali kegiatan peledakan. Dan itu,
salah satu peristiwa yang ditunggu warga karena di situ akan dapat rezeki tambahan gitu ya. Momen mendapatkan rezeki tambahan. Nah, kalau boleh tahu di sana sebenarnya warganya kerjanya sebagai apa? Apakah hanya menungguin ledakan itu atau ada kerja lain dalam sehari-hari? Ada ini Mas, mayoritasnya itu ada nelayan, ada petani, ada sawah di situ, petani sawah dan juga ada petani buah-buahan, sayur. Jadi di sana 60% dari petani masyarakat di sana itu bertani sih, bukan seperti wira swasta atau ASN, tapi mayoritasnya petani Mas, petani di sawah Petani. dan kebun. Seberapa besar penghasilan mereka dari bertani? Nah, ini sih Mas, Kabupaten Garut ini, yang ini yang saya belum dalami, cuma untuk Kabupaten Garut itu tingkat kemiskinannya itu di atas rata-rata nasional, Hmm, di atas hmm. 9%. Angka kemiskinan nasional kan masih 8%. Ya. Ya, ya, Kalau ya. Garut ini salah satu daerah selatan Jawa Barat yang tertinggal juga, khususnya dia di Garut Selatan, ya, wilayah selatan Jabar ini, dan angka kemiskinan di Garut 9, di atas 9% lebih. Dari data saya himpun tadi 9,68%. Maret 9. 2005. Oke, oke. Maret Karena 2005. itu termasuk daerah miskin, sehingga ketika ada penghasilan lain dari ledakan itu yang lumayan menjanjikan sampai 400.000 sehari, mereka kemudian berebut ya. Bisa. Oke. Nah, peristiwa ini kemudian menimbulkan trauma bagi warga. Sebelum ini apakah pernah ada ledakan di situ yang menewaskan orang gitu? Kemarin saya sempat wawancara Pak Dede, namanya Dede Nurdiansyah, bahwa mereka Mm-mm, saat saya temui di selesai pemakaman Pak Toto Hermanto, mm-mm. jadi mereka kaget kenapa ini sudah 30-an tahun baru sekali ini bisa menewaskan sampai 13 orang. Nah, Oh, ini biasanya menewaskan berapa? biasanya tidak, dari penuturan warga sih, ini dari penuturan mereka tidak ada korban jiwa. Mungkin ada Mm-mm. luka atau ada ini, cuma sampai yang menewaskan sebanyak ini baru pertama kali Mas, kejadian kemarin tanggal 12 Mei pukul 9 pagi itu. Oke, ini kalau dilihat memang fenomenanya adalah kemiskinan ya. Jadi Ya, ada kemiskinan, kemudian di saat yang sama ada hal yang secara ekonomi cukup menjanjikan sehingga warga kemudian tertarik untuk ke sana. Ini bisa dibayangkan kalau peristiwanya misalnya terjadi di perumahan elit gitu juga orang warga enggan ya untuk betul. ikut-ikut turut campur di situ urusannya karena nyawa taruhannya. Dan ternyata dari korban-korban ini banyak yang menjadi tulang punggung keluarga ya. Betul, Mas. Nah, terus gimana bisa digambarkan nggak nasib mereka ini yang ditinggalkan Mhm. tulang punggung keluarganya ini sekarang ini? Baik, Mas. Kemarin dari pihak TNI yang diwakili Pangdam, Pak Dadang, sudah mendatangi rumah-rumah sejumlah korban Ya. hari Selasa itu, dan beliau akan menjanjikan akan memberikan santunan kepada para korban. Pak Gubernur juga, Pak Deddy Mulyadi juga sudah menemui langsung perwakilan korban di rumah sakit. Di dekat kamar jenazah waktu itu ada tenda. Pak Deddy menemui dan menjanjikan untuk setiap keluarga akan mendapatkan 50 juta, dan untuk anak-anaknya akan ditanggung hingga perguruan tinggi. Data dari Kecamatan Cibalong itu ada 11 anak yang yatim piatu dari kejadian ini. Nah, itu satu hal. Hal lain adalah jaraknya 2 kilo itu tadi sempat Hmm. kita bahas. Idealnya ini kan standar internasional 50 kilo. Iya. Dari keterangan yang didapat, apakah ada komitmen lain untuk taruhlah memindah ke tempat yang lebih aman, ataukah apa namanya mengungsikan warga ini juga lebih lebih biayanya tentu saja lebih tinggi ya. Ada komitmen itu enggak? Atau ini kan sementara ditutup gitu? Hmm. Ataukah akan ditutup selamanya? Baik, Mas. Dari pihak Kodam sendiri, pihak TNI yang menjadi perwakilan TNI AD di sana, saat ditanyakan pada Dadang bahwa mereka saat ini belum bisa memastikan apakah kegiatan ini akan dilanjutkan karena masih evaluasi dan menunggu hasil proses investigasi. Tapi Pak Muradi, pengamat militer dari UNPAD, beliau menyarankan bahwa standar internasional itu 35 sampai 50 kilo dari rumah terakhir Dari dengan lokasi. rumah terakhir ya. Nah, jadi beliau menyarankan TNI harus memindahkan lokasinya sesuai dengan standar internasional atau mencari pulau-pulau tak berpenghuni untuk menjadikan lokasi ledakan,
atau juga masyarakatnya direlokasi jauh dari lokasi peledakan sehingga tidak menyebabkan insiden hari Senin itu bisa terulang kembali. Dan yang terpenting jangan melibatkan warga sipil ya, tentu saja. Ya, Ini urusannya apa warga sipil disuruh ngeledak-ledakin bahan peledak yang apa namanya sudah tidak dipakai lagi ini. betul Mas. Nah, Kak Flo, di luar itu yang Kak Flo rasakan kemudian alami di situ, yang paling memprihatinkan itu apa sebenarnya? Baik Mas, yang paling memperhatikan tuh saya bertemu dengan salah seorang ibu, beliau menangis di samping saya, Bu Dede namanya, beliau hampir 38 hari tidak bertemu sama suaminya Pak Endang, jadi dia mengira suaminya itu ya hanya sopir membawa mesin atau hanya karena sehari-hari Pak Dede ini hanya mengangkut material bangunan, mesin pertanian. Dia tidak menyangka bahwa suaminya membawa bahan peledak itu. Dan ironisnya adalah Pak Dede itu harusnya setelah menurunkan bahan peledak itu harus sudah meninggalkan lokasi. Pada saat hendak meninggalkan lokasi, mobilnya mogok. Ketika Pak Dede turun, Pak Endang turun untuk memperbaiki mobilnya, dia menjadi korban terkena. Ledakan itu terjadi ya. Jadi itu sangat miris karena pagi itu beliau sempat menelpon istrinya jam 6 atau jam itu bahwa jangan khawatir, nanti sore saya akan pulang. Ternyata pulang untuk selamanya. Pulang untuk selamanya. Dia anaknya berapa Pak Dede? Pak Dede anaknya 3 dan yang masih kecil itu 3 tahun. Mas. Oh masih kecil sekali ya. Pak Dede umur berapa Mas? Pak Dede umurnya 44, Ibu Dede, Pak Endang umurnya 44, istrinya Ibu Dede itu 38 tahun. Mas. Punya mereka, dia tinggal di rumah sendiri, Pak Bu Dede ini? Ya, dia tinggal di Kecamatan Singajaya, jadi jaraknya 3 jam dari Sagara. Jadi Pak Endang ini memilih untuk, jadi mereka semacam ada mes, Pak Rustiawan itu menyiapkan ada semacam mes, pekerjanya itu ada sekitar 20 orang, mereka tinggal di mes itu, supaya nggak usah pulang lagi ke rumah, tinggal di mes, ketika siap untuk peledakan, mereka sudah bersiap untuk menyiapkan ini, membongkar amunisinya. Nah, Pak Dede karena rumahnya jauh, dia tinggal di mes itu. Pak Endang, mohon maaf. Pak Endang. Jadi mereka ini sudah disiapin ya untuk kapan barang itu datang, kapan harus membongkar, kapan meledakkan, dan kapan mengangkutnya itu ya. Total sebenarnya ada berapa orang sih yang terlibat warga sipil itu di luar yang tewas tadi? Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Camat Cibalong, Pak Faisal namanya. Jadi pihak TNI itu mengajukan surat pengajuan untuk kegiatan peledakan itu dari akhir April sampai tanggal 15 Mei dan ada sekitar 20 orang yang terlibat. 20 warga yang terlibat dalam kegiatan itu. 20 lalu 9 meninggal. 9 meninggal. Ini memang semestinya ya sudah ditutup aja, dan ini kan bukan yang pertama ya Kak Flo ya. Yeah. Tahun lalu juga terjadi ya di apa namanya di Jawa Barat di daerah Cibubur. Lalu 2014 juga ada ledakan di gudang peluru, bahkan sebelumnya jauh-jauh di 84 juga pernah terjadi. Nah, kalau kita lihat gitu sebenarnya ini yang salahnya di mana nih Kak Flo? Kalau Kak Flo lihat, apakah tentara atau TNI ini yang kurang serius dengan menangani amunisi-amunisi ini, atau gimana sebaiknya? Baik Mas, ini ada 2 faktor. Faktor juga soal mungkin pihak TNI mau melibatkan masyarakat sebagai untuk partisipasi karena mungkin merasa bahwa untuk balas budi juga karena sudah menggunakan lokasinya, jadi pelibatan masyarakat setempat. Cuma lokasinya terlalu sangat dekat sama pemukiman warga dan juga melibatkan tenaga-tenaga yang sipil yang tidak memiliki kemampuan khusus atau sertifikasi misalnya seperti Gegana, tim Jihandar. Mereka dilibatkan hanya berdasarkan kemampuan otodidak dan juga Mas di sana karena kondisi faktor kemiskinan juga, jadi minimnya pekerjaan seperti Mas tahu di Jawa Barat ada beberapa fenomena soal kemiskinan, premanisme. Nah, salah satu pemicunya karena faktor ekonomi, jadi masyarakat tergiur dengan kegiatan ini meskipun bisa mendapatkan 150.000 per hari, tapi dia bermain sama maut. Ini dia bermain dengan nasibnya sendiri. Meskipun hanya mendapatkan 150.000 per hari, nyawa jadi taruhan. Ini agak ironis kalau disebut sebagai balas budi ya.
Ini sebenarnya balas budi atau menumbalkan gitu kan. Ini beda-beda istilah aja, tapi resikonya kan berat sekali. Perwira menengah ya di situ yang ikut tewas. Di situ ada mayor, ada kolonel juga yang ikut tewas di situ. Nah, bahkan kemudian orang berpikir, banyak orang yang melihat bahwa ini sebenarnya main-mainnya tentara juga, jangan-jangan juga sebenarnya biaya operasionalnya jauh lebih itu. Ada data-data itu Mbak ke sana? Nah, itu sih Mas, itu yang sempat kita mau bertanya lebih jauh. Cuma waktu itu pihak TNI, saya mau menanyakan saja untuk jenazah 4 orang ini mau dibawa kemana pun nggak dikasih informasi. Oke. Pandam pun Panglima Pak Dadang memang cepat-cepat mau meninggalkan lokasi pada saat kunjungan dengan Pak Gubernur. Beliau hanya mengatakan bahwa kami masih evaluasi, masih menunggu hasil investigasi. Cuma pada saat Pak Dedi bertemu dengan Pak Agus, adik dari kakak dari Pak Rustiawan di tenda di Rumah Sakit Pamengpe, Pak Agus itu mengungkapkan bahwa kami bukan pemulung, kami ini ada kerjasama, digaji sebagai buruh harian, dan adik saya yang berkoordinasi sama pihak TNI. Nah, untuk koordinasinya seperti apa, Pak Agus tidak memerincikan secara lebih dalam pada Pak Dedi. Cuma dia hanya mengatakan bahwa kami ini bukan pemulung seperti yang beredar di medsos. Kami pekerja. Ini kecelakaan kerja, kata Pak Agus. Kak Flo, barangkali dapat informasi sebenarnya warga itu seberapa tahu detail tentang meledakkan amunisi bekas ini? Apakah mereka hanya berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ala kadarnya, atau memang mereka tahu betul detail prosesinya? Jadi Mas, warga itu mereka ada dilatih hanya beberapa orang dengan setiap segmen peranannya ya. Misalnya Pak Endang, suami Pak Dede, dia hanya bertugas mengantar diambil di gudang amunisi afkernya yang tidak layak pakai, dibawa sampai di lokasi, dia menurunkan, ada tim lagi, tim penggali yang sudah menggali lubangnya. Kedalamannya juga mereka tidak sampaikan warganya, mungkin karena mereka masih trauma atau apa, ketakutan. Jadi ada kedalaman khusus digali, salah satunya Pak Toto yang pemakamannya saya sempat hadiri, Pak Toto, dia bertugas sebagai tukang gali. Menggali dengan kedalaman tertentu. Nah, amunisi itu sebelum dimasukkan, amunisi itu informasinya sudah dibuka, dibersihkan dulu, dibuka, apa yang ini, dipisahkan, baru dimasukin ke situ, dan setelah itu mereka akan menjauh, mungkin berapa ratus meter, dilakukan peledakan. Nah, peristiwa yang kemarin, dari penuturan sejumlah warga itu adalah, belum terjadi peledakan, baru dimasukin ke dalam lubang, atau bagaimana prosesnya tiba-tiba terjadi. Jadi mereka belum sempat melakukan proses peledakan, tiba-tiba diperkirakan indikasinya meledak. Oke. Jadi mereka tidak ini mereka juga ada hal-hal yang dirahasiakan gitu ya, soal kedalaman, galian dan semacamnya. Nah, soal galian ini kan beredar foto-foto tuh, ada peluru-peluru yang ditata rapi, kemudian ada satu orang yang masuk ke lubang yang kalau diperkirakan itu tinggi lubang kedalamannya nggak sampai 2 meter karena leher atau bahkan dada orang itu masih kelihatan dengan jelas dari situ, dari permukaan tanah. Foto itu apakah valid ataukah itu foto rekaan? Foto itu valid, Mas. Karena ada beredar di beberapa, ini juga saya sempat dapat di grup informasi bahwa memang itu foto mungkin kemungkinan besar peledakan yang sebelumnya berhasil. Karena ini kan sudah berlangsung berapa hari ya, dari akhir April sampai harusnya selesai 15 Mei. Terima kasih Kak Flo, obrolan kita sangat menarik dan semoga kita juga semakin sadar dengan kondisi yang nggak baik-baik aja ini agar lebih hati-hati dalam melakukan pekerjaan apapun. Jangan sampai kita ya bisa dibilang ini konyol ya, betul, mati oleh ledakan peluru yang udah dianggap bom-bom yang udah dianggap usang. Oke, sahabat Kompas, itu tadi obrolan dengan Kak Flo yang ada di Bandung tentang peristiwa ledakan di Garut. Semoga kita selalu baik-baik saja. Sampai jumpa lagi di balik berita berikutnya. Dah.